Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Faudatul Fariska Azhara dari kelas PIB 2023 NIM 020. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pemutih pakaian. Pasti teman-teman penasaran kan? Oke, kalau gitu simak video berikut ini sampai selesai ya. Oke, di sini teman-teman ada yang udah tahu belum apa sih itu pemutih? Nah, jadi pemutih adalah senyawa yang digunakan untuk menghilangkan warna benda, seperti pada tekstil, rambut, dan juga kertas. Nah, pemutih atau yang biasa disebut dengan bleaching agent adalah bahan-bahan kimia yang dapat digunakan untuk mengatasi kotoran membandel pada pakaian. Nah, fungsi utama pemutih adalah berbasis pada kemampuannya sebagai agen oksidator yang dapat memecah ikatan pada molekul pewarna dan menghilangkan warna yang tidak diinginkan. Sehingga pemutih adalah bahan kimia yang memiliki fungsi penting dalam menghilangkan noda dan mencerahkan warna pada berbagai jenis material, terutama pada pakaian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti eh, pemutih ini seringkali digunakan dalam proses ini kan apa pencucian. Nah, ini tuh digunakan untuk menjaga kebersihan dan juga kecerahan tekstil. Nah, teman-teman, di sini pemutih sendiri dikelompokkan menjadi dua kategori utama atau menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pemutih berbasis klorin dan yang kedua ini pemutih berbasis oksigen, yang dimana masing-masing memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Yang pertama, pemutih berbasis klorin itu seperti apa sih? Jadi pemutih berbasis klorin itu seperti natrium hipoklorit atau nama lainnya itu NaOCl yang dikenal karena efektivitasnya dalam membunuh mikroorganisme termasuk bakteri dan virus serta kemampuannya untuk menghilangkan noda membandel. Nah, ketika natrium hipoklorit ini terlalu dalam air, ia melepaskan klorin aktif yang bertindak sebagai agen oksidatornya. Sehingga proses ini membantu mengubah struktur kimia zat pewarna yang terdapat pada kain. Nah, sementara itu, pemutih berbasis oksigen ini apa? Jadi pemutih berbasis oksigen ini adalah seperti hidrogen peroksida atau H2O2 yang menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan lebih aman untuk kain berwarna. Hidrogen peroksida ini tidak meninggalkan residu berbahaya dan dapat terurai menjadi air dan oksigen setelah penggunaan. Nah, jadi itu ya teman-teman, dua jenis kategori utama dari pemutih sendiri, yaitu pemutih berbasis oksigen dan pemutih berbasis klorin. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pemutih berbasis oksigen ini lebih ramah lingkungan ya. Jadi tentunya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan pemutih, pilih pemutih yang berbasis oksigen karena itu sudah ramah lingkungan, tentunya lebih aman daripada pemutih yang berbasis klorin. Nah, seperti yang sudah terlihat pada slide ini, yaitu ada studi kasus yang dimana di sini ada studi kasus yang terjadi di Cimahi, yaitu tentang penggunaan cairan pemutih pakaian oleh ibu rumah tangga ini menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan akibat kandungan bahan kimia berbahaya seperti klorin dan merkuri yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan dan pernafasan serta potensi keracunan, terutama bagi anak-anak yang rentan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Dr. Fitriani Manan, menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk memahami bahaya dari produk kimia ini, sehingga pendidikan dan kesadaran dalam penggunaan alternatif yang lebih aman sangat diperlukan. Selain itu, menjaga lingkungan rumah dengan menjauhkan produk berbahaya dari jangkauan anak dan memastikan ventilasi yang baik saat menggunakan produk pembersih menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kesehatan dan menjaga keselamatan keluarga. Nah, teman-teman, dari kasus tersebut, teman-teman tahu nggak sih mengapa itu bisa terjadi? Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa hal itu bisa terjadi karena di dalam pemutih itu mengandung senyawa klorin yang dapat membahayakan kesehatan. Nah, teman-teman pasti bingung nggak sih, kenapa sih klorin ini tuh kok berbahaya? Emang di klorin ini ada apanya? Kok klorin ini membahayakan? Oke, teman-teman, jadi mari kita bahas ya. Jadi pada klorin ini khususnya dalam bentuk senyawa seperti natrium hipoklorit itu atau kalsium hipoklorit atau yang disebut dengan CaOCl2 ini bekerja sebagai agen pemutih melalui mekanisme oksidasi. Lalu cara kerjanya bagaimana? Oke, yang pertama yaitu oksidasi molekul warna, yang dimana klorin ini memiliki sifat
oksidatif yang tinggi, sehingga yang berarti ia itu mengambil elektron dari molekul lain. Ketika klorin bertemu dengan molekul pewarna yang menyebabkan warna pada kain atau bahan, klorin ini berinteraksi dengan ikatan kimia dalam molekul pewarna tersebut, sehingga proses ini mengubah struktur kimia pewarna sehingga menghilangkan warnanya. Kemudian yang kedua ini pemisahan ikatan kimia, yang dimana pemutihan ini terjadi ketika klorin menghancurkan ikatan ganda dalam struktur kimia pewarna. Molekul warna biasanya memiliki struktur kompleks dengan ikatan yang dapat teroksidasi oleh klorin. Dalam memecah ikatan ini, klorin mengubah molekul pewarna menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berwarna. Dan yang kedua, itu produksi radikal bebas. Jadi, saat klorin ini terurai, ia dapat menghasilkan radikal bebas yang sangat reaktif dan dapat merusak lebih banyak molekul yang ada di sekitarnya. Nah, ini dapat meningkatkan efektivitas klorin dalam menghapus warna tersebut. Nah, teman-teman, adapun struktur senyawa kimianya. Yang pertama yaitu natrium hipoklorit tadi. Nah, di natrium hipoklorit ini, natrium atau Na ini terikat pada ion hipoklorit atau OCl yang terdiri dari satu atom oksigen yang terikat pada atom klorin. Dan yang kedua ada kalsium hipoklorit atau CaOCl2 yang dimana dalam kalsium hipoklorit ini atom kalsium atau Ca terikat pada dua ion hipoklorit atau OCl. Jadi teman-teman, klorin dalam bentuk senyawa seperti natrium hipoklorit dan kalsium hipoklorit ini bekerja secara efektif sebagai agen pemutih karena struktur kimianya yang memungkinkan reaksi oksidatif. Jadi ketika produk pemutih ini diterapkan pada kain berwarna, natrium hipoklorit atau kalsium hipoklorit ini terurai untuk melepaskan klorin aktif yang kemudian menyerang molekul pewarna sehingga pewarna tersebut menjadi hilang, kan? Jadi proses oksidasi yang terjadi karena adanya ikatan klorin yang dapat melepaskan atom oksigen ini menyebabkan struktur warna dari molekul pewarna tersebut. Dengan demikian, struktur kimia klorin mendukung kemampuannya untuk bertindak sebagai pemutih dan sifat reaktifnya mendorong pemecahan ikatan yang menghasilkan warna. Sehingga esensial dalam pemutih berbasis klorin ini adalah menghilangkan warna dan memberikan efek pemutihan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya ya ini ada efek samping. Efek samping yang ditimbulkan saat kita melewati batas dalam penggunaan produk pemutih. Jadi penggunaan klorin ini kalau misalkan kita akan secara terus-menerus baik dalam produk pemutih atau produk pembersih lainnya ini dapat mengakibatkan sejumlah efek samping yang berbahaya bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Beberapa di antaranya ini yang pertama, iritasi saluran pernafasan. Yang dimana klorin ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan jika terhirup, terutama pada konsentrasi tinggi. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan gejala seperti batuk, sesak napas, dan iritasi pada tenggorokan dan hidung. Dan beberapa kasus ini dapat memperburuk kondisi asma atau penyakit paru lainnya. Jadi ketika kita menggunakan produk pemutih ini, kita harus menjaga diri kita untuk meminimalisir agar tidak banyak terhirup oleh kita. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada iritasi kulit dan mata. Kontak langsung dengan klorin ini dapat mengakibatkan iritasi pada kulit dan mata. Ini dapat menyebabkan kemerahan, gatal, atau bahkan luka bakar kimia terutama pada mereka yang memiliki kulit sensitif. Jika klorin ini masuk pada mata, maka akan dapat menyebabkan kerusakan kornea dan penglihatan mata yang kabur. Kemudian yang ketiga, ada sintetasi kulit, yang dimana paparan klorin yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan reaksi alergi atau sintetasi, yang kulit itu menjadi lebih peka terhadap zat-zat tertentu yang mengakibatkan dermatis kontak atau meradang dan gejala ruam, gatal, dan ketidaknyamanan pada kulit. Kemudian yang keempat ada kerusakan sistem saraf. Dari beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap klorin dan senyawa terkait dapat memiliki efek negatif pada saraf,
berdampak pada saraf, termasuk gangguan fungsi kognitif dan masalah neurologis lainnya. Jadi pemutih atau pembersih ini yang berbasis klorin itu dapat menghasilkan senyawa berbahaya yang terkumpul dalam tubuh. Kemudian yang kelima itu ada masalah kardiovaskular, yaitu paparan kronis terhadap klorin dalam lingkungan kerja atau penggunaan rutin dapat berhubungan dengan masalah kardiovaskular, termasuk peningkatan risiko serangan jantung dan hipertensi yang menyebabkan oleh peradangan sistemik yang diinduksi oleh iritasi terhadap saluran pernapasan dan jaringan tubuh. Kemudian yang keenam ada kerusakan lingkungan. Ya, selain efek kesehatan, penggunaan klorin yang berlebihan ini dapat berdampak negatif pada lingkungan. Klorin dapat mencemari sumber air, kemudian membunuh organisme akuatik dan mengganggu ekosistem serta berkontribusi terhadap masalah pencemaran udara dengan membentuk senyawa yang berbahaya. Atau misalkan juga ketika kita selesai mencuci, nah airnya kan kita buang ke tanah. Nah, kemudian tanah tersebut akan menjadi rusak akibat senyawa dari kandungan air cucian yang kita buang tadi itu. Nah, selain itu pemutih klorin ini juga itu bisa menimbulkan risiko keracunan jika digunakan dalam dosis tinggi atau tidak sesuai dengan petunjuk. Atau misalkan kadang-kadang itu ada anak kecil ya yang tidak mengerti itu apa. Nah, mereka tidak ngerti kan, jadi tidak sengaja meminumnya. Nah, itu bakal nimbulin keracunan atau efek samping lainnya sudah saya sebutkan tadi gitu. Jadi kalau bisa itu seperti pemutih atau pembersih itu kita jauhkan dari jangkauan anak-anak, kita simpan di tempat yang aman. Jadi klorin ini dapat menyebabkan keracunan yang gejalanya itu dapat berupa ini seperti mual, muntah, diare, atau bahkan kerusakan organ internal sendiri. Jadi itu akan berakibat fatal ya teman-teman. Jadi dari efek samping tersebut teman-teman ada rekomendasi penggunaan yang lebih aman maksudnya. Jadi kita bisa menggunakan yang pertama itu mencari produk pembersih alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Salah satunya tadi ya, pemutih berbasis oksigen. Itu kan lebih ramah lingkungan daripada pemutih berbasis klorin. Jadi mengurangi atau mengganti penggunaan cairan pemutih dengan bahan yang lebih alami dan tidak berbahaya. Kemudian yang kedua itu pendidikan dan kesadaran. Jadi penting ya teman-teman bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk memahami bahaya dari produk kimia yang mereka gunakan, yaitu kita bisa seperti melakukan penyuluhan oleh pihak dinas kesehatan yang dapat membantu kesadaran akan resiko kesehatan bagi tubuh kita. Nah, selain itu teman-teman kita juga kalau misalkan menggunakan pemutih kita harus mengikuti petunjuk dengan benar, jangan sampai melebihi dosis yang telah ditentukan. Kemudian pada saat kita menggunakan pemutih juga kita harus memastikan kita itu berada di ruang terbuka dan ventilasi yang baik sehingga kita tidak menghirup dengan berlebihan. Dan yang seperti saya sebutkan tadi ini bisa dijauhkan dari jangkauan anak-anak gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya yang bisa saya jelaskan mengenai pemutih pakaian. Itu dari definisi tentang pemutih sendiri, kemudian jenis pemutih itu, kemudian kandungan zat yang ada di dalam pemutih, dan juga kenapa sih kandungan itu tuh bisa berbahaya, kemudian efek sampingnya juga, dan rekomendasi penggunaan. Semoga teman-teman bisa memahami video ini dengan baik ya. Oke teman-teman, terima kasih ya karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.